Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, habibina wa nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul huzna idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman ya rabbal alamin. Allahumma aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata a'yun wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Ikhwani fid din wal akhwat, a'azzani Allah wa iyyakum. Melanjutkan pembahasan kitab atau kutip, ya, kitab kecil pembahasan dari Ashru Masail Muhimmah fis Siyam, 10 perkara penting yang wajib diketahui untuk melaksanakan ibadah siam, ya, ibadah puasa di bulan Ramadan. Pada pembahasan yang lampau kita setelah membahas tentang muqaddimah dari beliau tentang bulan puasa di bulan Ramadan, fadilah-fadilahnya, kemudian masuk ke dalam perkara pertama tentang masuknya bulan Ramadan dengan ru'yatul hilal, kemudian masuk ke dalam pembahasan yang kedua tentang berpuasa di hari yang diragukan, kemudian masuk ke dalam pembahasan yang ketiga adalah puasanya orang sakit dan orang yang lemah. Telah kita bahas panjang lebar pada pertemuan yang lampau. Tapi pada pembahasan ini kita masuk ke permasalahan yang keempat yang disebutkan oleh Syekh Saleh bin Abdul Aziz bin Utsman As-Sindi hafizahullah ta'ala. Kata beliau hafizahullah ta'ala, masuk ke pembahasan yang keempat adalah shaumul musafir wa fitrihi, puasanya orang yang musafir dan orang yang musafir dan berbuka, yakni bagaimana cara mereka berbuka, ya, bagaimana keadaan orang-orang yang melakukan safar, bolehkah baginya untuk berbuka atau tetap menjalankan puasa. Ini yang dibahas oleh beliau. Ikhwani fiddin, a'azani Allah wa iyyakum. Sebelum membahas lebih dalam tentang bagaimana puasanya orang yang safar atau berbuka, terlebih dahulu kita harus tahu batasan-batasan safar itu seperti apa, sehingga dikatakan orang ini musafir atau hanya sekedar bepergian semata keluar dari rumah dengan jarak tertentu tapi dia sudah berbuka padahal belum dikatakan musafir. Ini penting untuk diketahui, ya. Mengenai pembahasan masalah safar itu panjang lebar disebutkan oleh para ulama. Khilaf, perkataannya banyak. Batas dikatakan seorang itu musafir. Saya simpulkan saja, ya, yang disebutkan oleh Syekh Sulaiman Ruhaili. Ya, ada yang mengatakan safar itu harus 83 kilo, ada yang 60 kilo, ada yang sehari semalam, ya. Ada yang dikembalikan juga kepada urf masyarakat, yakni bagaimana masyarakat tersebut memandangnya. Urf itu apa? Kebiasaan. Maka saya simpulkan saja dari semua perkataan ini, perkataan Syekh Sulaiman Ruhaili hafizahullah ta'ala, yang terkenal adalah batas safar, dikatakan safar itu antara 70 sampai 80 kilo. Itu yang sudah disepakati, walaupun tidak ada dalil dalam permasalahan ini, ya, semuanya ijtihadul ulama. Dan ini masyhur dari perkataannya Imam Syafi'i atau mazhabnya Syafi'i, Imam Syafi'i, 60-70 kilo.
seseorang tatkala melaksanakan safar melebihi atau sampai dengan batas seperti itu, maka dia dikatakan apa? Musafir. Tapi permasalahan khilafnya itu di bawah 80 kilo apakah dikatakan musafir apa tidak, ini yang diperdebatkan oleh ulama. Kata Syekh Sulaiman Ibn Salim Ar-Ruhaili hafizahullah, maka yang rajih adalah dikembalikan kepada urf masyarakat, kepada adat kebiasaan masyarakat, apakah ini dikatakan safar apa tidak yang di bawah 70 atau 80 kilo. Artinya begini, urfnya masyarakat dari Jakarta ke Bogor atau Bogor ke Jakarta itu safar apa tidak? Apa tidak? Berapa sih? 46 kilo atau 50 kilo. Safar apa tidak? Ternyata kita lihat banyak orang yang rumahnya di Bogor kerja di Jakarta. Atau sebaliknya, pulang pergi, naik kereta, naik mobil, ada akses tol. Sehingga orang tidak mengatakannya itu safar. Bisa dipahami? Jadi yang di bawah 80 kilo itu dikembalikan ke urf masyarakat. Kayak sebagai contoh berikutnya, di daerah Ana, di Indramayu, orang ingin ke Cirebon ya, yang hanya jaraknya 55 kilo, itu sudah mereka qashar salat. Ya, sudah qashar salat. Ya, sudah jamaah qashar salat. Berarti ini mereka menghukumnya ini apa? Safar. Jadi dikembalikan ke urf masyarakat. Tapi kalau lebih dari 80 maka sudah, kata para ulama, ini safar. Sebelumnya atau kurang dari 80 maka itu tidak dikembalikan ke urf masyarakat. Ya, karena ada yang 50 kilo misalkan jaraknya itu bisa 4-5 jam. Ya, di daerah-daerah sana. Ada yang 80 kilo atau kurang dari 80 kilo hanya beberapa menit saja. Ya. Nah itu maka dikembalikan kepada urf masyarakat. Taib. Ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum, sehingga ketika dia sudah dikatakan musafir maka berlakulah hukum yang akan kita bahas. Bagaimana puasanya? Bagaimana puasanya? Taib. Ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum, disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla termasuk orang yang diperbolehkan untuk berbuka, artinya tidak berpuasa, adalah orang yang melakukan safar musafir, safar yang syar'i, artinya dengan tadi yang kita telah sebutkan. Kata beliau, ahwalul musafir thalathu ahwal. Keadaan orang yang safar apabila dilihat dari puasanya ada 3 golongan. Ada 3 golongan. Golongan pertama atau keadaan pertama adalah an yakuna mimman yadurruhu as-siyam. Ini penting bagi yang nanti mudik ya. Bisa bisa diaplikasikan. Keadaan yang pertama an yakuna mimman yadurruhu as-siyam. Orang yang apabila berpergian, kalau dia berpuasa, puasa akan memadaratkan dia. Ya, akan memadaratkan dia, yakni lemas. Apalagi dia driver ya, supir misalkan, harus konsen. Takutnya kalau dia puasa ngantuk misalkan. Kalau dia buka sahur kemudian melakukan nyetir mobil ya, nggak konsen dan lain sebagainya. Karena orang itu macam-macam keadaannya dan kekuatannya. Yang pertama an yakuna mimman yadurruhu as-siyam. Ya, puasa apabila dia berpuasa akan memadaratkannya. Maka kata Syekh hafizahullah taala, fawajibun alaihi syar'an an yuftir. Maka wajib baginya untuk berbuka. Wajib. Ya, wajib baginya berbuka sebagaimana keadaan orang yang sakit apabila dia kalau berpuasa memadaratkannya. Dalilnya banyak ya, di antaranya Nabi pernah dikhabarkan ada orang yang pingsan. Orang yang safar kemudian pingsan, kemudian dikasih naungan agar dia bangun dari pingsannya. Dikhabarkan bahwasanya orang tersebut berpuasa padahal dia sedang safar. Maka kata Nabi SAW, laisa ambir amsiyam fis safar. Bukan dari kebaikan seseorang berpuasa ketika melakukan safar. Ketika melakukan safar. Jadi diperbolehkan, bahkan wajib keadaan yang ini bagi dia untuk berpuasa. Kalau dia memaksakan diri untuk puasa
sedangkan puasa memadaratkannya, maka bisa jadi puasanya haram. Bisa jadi puasanya haram karena agama Islam itu agama yang mudah. Ya, tadi dari mana dia tahu ini madarat? Karena dia yang lebih tahu tentang dirinya sendiri. Ya, sebagian orang dikit-dikit berbuka karena ada madarat, maka ini urusannya dia sama Allah. Ya, kita hanya mematok dengan perkara yang zahir. Urusannya puasa, urusannya dia sama Allah Azza wa Jalla. Allah yang tahu kalau dia berpuasa kayak gini, kalau dia nggak puasa seperti ini. Ya, kita berbicara secara hukum, secara zahir. Taib, keadaan yang kedua dari keadaan orang yang berpuasa, orang yang melakukan safar, alla yadurrahu, dia kalau berpuasa tidak memadaratkannya, tidak bikin lemes, ya, tidak bikin sakit dan lain sebagainya. Lakinnahu yashuqqu alaihi, akan tetapi kalau dia berpuasa akan menyulitkan dia. Ini perkaranya tidak mudah, akan sulit. Ya, tidak memadaratkan tapi membuat dia sulit. Maka bagaimana orang yang seperti ini? Kata Syekh, al-afdal fi haqqihi an yuftir. Maka afdalnya adalah, bagusnya dia berbuka. Ya, kenapa? Akhdhan bi rukhsatillahi ta'ala. Dia mengambil hadiah dari Allah, rukhsah, keringanan dari Allah. Ya, karena Nabi SAW bersabda, innallaha yuhibbu an tu'ta rukhasuhu kama yuhibbu an tu'ta azaimu. Sesungguhnya Allah mencintai apabila seorang hamba mengambil keringanan yang Allah berikan kepadanya, hadiah, sebagaimana dia Allah mencintai seorang hamba tatkala melaksanakan ketaatan-ketaatan kepadanya. Jadi dalam seperti ini ketika dia berbuka, apalagi dia menyulitkan kalau dia berpuasa, maka mendapatkan pahala. Ya, mendapatkan pahala. Allah Azza wa Jalla berfirman juga, au ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhar. Atau orang yang melakukan perjalanan puasa, fa iddatun min ayyamin ukhar, maka dia harus melaksanakan ibadah di hari-hari berikutnya, ibadah puasa di hari-hari berikutnya. Itu afdhalnya. Jadi jangan lupa, tapi dia harus mengqadha puasanya di hari selain di bulan Ramadan. Taib. Itu keadaan yang kedua. Keadaan yang ketiga yang disebutkan oleh Syekh Saleh Sindi hafizahullahu taala adalah an yatasawa al-amran. An yatasawa al-amran. Perkaranya seimbang. Maksudnya apa? Kata dia, yaqulu hadzal musafir, orang musafir ini mengatakan, al-amru indi sayyan, perkaranya gampang. Mau ana puasa enggak masalah, mau berbuka juga enggak masalah. Artinya kalau dia puasa enggak ada yang memadaratkan dan enggak menyulitkan, ya. yakni puasanya dia itu sama puasanya dia ketika safar, sama seperti puasanya dia ketika sedang mukim, tidak ada masalah. Yakni bagaimana seperti ini? Ya, yang afdal baginya, kata Syekh, al-amru indi sayyan in sumtu fala ajiddu adna masyaqqa, kalau saya puasa saya tidak mendapatkan kesulitan, wa in aftartu fala syai'a alayya, dan apabila saya berbuka saya juga nggak dapat apa-apa. Fanaqul, maka kita katakan, kata beliau, huwa bil khiyar, maka dia boleh memilih, mau dia berbuka silahkan, mau dia berpuasa juga silahkan, karena dia sedang safar, dikasih keringanan. Tapi kita katakan, kata saya, walakin ayyumal afdal, mana yang lebih afdal, mau berbuka atau berpuasa? Puasa. Al-afdal puasa. Ada lagi yang jawab afdalnya apa? Orang yang ketiga ini boleh berbuka atau berpuasa, yang afdal. Kalau tadi jawabannya boleh milih, mau puasa bisa, mau berbuka juga bisa. Tapi afdalnya bagaimana orang yang ketiga ini? Kalau tidak menyulitkan, afdalnya puasa. Masya Allah. Jahid, bagus. Ada yang mengatakan berbuka afdalnya? Tidak ada. Toy, jawabannya seperti yang tadi disebutkan, al-afdalu ya adalah
dia berpuasa. Kenapa? Ini tob'an, ini khilaf ya di antara ulama. Ada yang mengatakan afdolnya dia berbuka karena dia mengambil rukhsahnya Allah Azza wa Jalla. Tapi Syekh lebih memilih afdolnya berbuka. Kenapa? Kata Syekh hafizahullah taala, ibra'an lidzimmah. Dia apa namanya, ibra, bebas lepas tanggung jawab kewajiban puasa baginya. Artinya dia melaksanakan puasa agar tanggung jawab utangnya itu tidak bayar hutang. Ya, tidak ada beban untuk menghutang nantinya. Yang kedua, musara'atan li ada'il wajib alaih. Dia bersegera melaksanakan kewajiban. Kenapa? Kata Syekh, wa li'annahu, karena wa ma aktsara ma ta'til as'ila fi hadza katsirun minan nas yansa. Karena banyak sekali pertanyaan, ya. Kita belajar dari pertanyaan, kata Syekh. Pertanyaan-pertanyaan, kebanyakan orang ketika sudah berbuka kesananya lupa dia punya utang puasa. Ya, yansa annahu qad wajaba alaihi qadha. Dia lupa untuk bayar puasa tadi. Au yatakasal, atau malas-malasan, atau yusawwif, menunda sampai perkaranya menjadi berat, bahkan sampai masuk Ramadan berikutnya dia belum bayar utang puasanya gara-gara disebabkan dia berbuka ketika dia sedang mudik, sedang melakukan safar. Maka yang seperti ini tidak diragukan lagi, nggak boleh. Maka kembalikan kepada antum, kalau antum orang yang banyak puasa Senin Kemis atau banyak puasa sunnah ya nggak masalah. Tapi kebanyakan orang puasa itu menyulitkan. Iya apa tidak? Menyulitkan. Wabil khusus puasa sunnah itu godaannya lebih banyak, lebih besar ketimbang puasa wajib. Ya enggak? Kalau puasa wajib semua orang puasa. Kalau dia berbuka nggak enak. Tapi kalau puasa sunnah semua orang berbuka kecuali dia puasa. Godaannya banyak, ada tamu, ada walimah, ya, ditraktirin orang dan lain sebagainya. Ya, sehingga godaan untuk membuka puasanya atau untuk tidak berpuasa itu lebih besar. Maka al-afdal dia berpuasa jenis yang ketiga ini. Baik. Ikhwani fid din azani Allah iyyakum. Kita lanjutkan kata Syekh. Mata yajibu alaihi al-qadha. Kapan seorang melaksanakan puasa qadha? Ya, kapan diwajibkannya dia berpuasa qadha? Kata Syekh hafizahullah taala, qadha'us shiyam wajibun muwassa'. Melaksanakan puasa utang, yakni puasa wajib, puasa qadha adalah sifatnya wajib tapi muwassa', waktunya luas. Artinya mau kapan aja, mau antum bayarnya di Syawal, mau antum bayarnya di Muharram, mau antum bayarnya di Rajab, di Dzulqa'dah, Dzulhijjah, ya, mau di bulan-bulan lainnya, itu terserah antum, ya, kapan saja. Ya, kata Syekh, anna lahul khiyar an yu'akhkhar asyam ila an yadhiqal waqt. Kapan saja diberikan waktu sampai 1 tahun. Tapi kalau sudah masuk bulan Sya'ban, ya, maka dia tidak ada pilihan lagi kecuali harus berpuasa. Kecuali harus sudah menjadi wajib yang sifatnya sudah sempit, nggak boleh ada pilihan lagi. Apalagi kalau puasanya banyak, ya, jumlah harinya bahkan sebulan full Ramadan dia nggak puasa, maka Sya'ban itu full dia harus puasa. Kalau tidak dia berdosa. Kecuali kalau dia punya uzur syar'i, ya, dia kenapa belum membayar utangnya, tidak masalah. Tapi sebagian orang sampai mendekati Ramadan dia belum bayar qadha karena tidak ada uzur, maka dia berdosa sampai utangnya dibayarkan. Ya, kalau sudah kelewat Ramadan berikutnya, maka kewajiban kata Syekh adalah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian langsung menyegerakan untuk membayar qadha. Kemudian kata Syekh yang ketiga, dia memberikan makan fakir miskin sebagai antisipasi. Walaupun ini khilaf di antara ulama, tapi nggak apa-apa, bayar fidyah juga, bayar fidyah plus qadha kalau dia enggan atau bermalas-malasan untuk bayar
qadha sampai Ramadan berikutnya. Artinya dia bayarnya nanti Syawal. Ya, hati-hati. Ikhwani fiddin azani Allah wa iyakum, tentunya yang lebih afdal adalah bersegera untuk membayar qadha Syawal misalkan. Kenapa? Karena umur nggak ada yang tahu. Ya, umur orang nggak ada yang tahu, sehingga dia akan lepas tanggung jawab dari kewajiban membayar puasa. Ikhwani fiddin azani Allah wa iyakum, al-mas'alah al-khamisah, perkara yang kelima dari 10 yang dibahas adalah siyamul hamil wal murdi'. Bagaimana puasanya wanita yang hamil dan yang menyusui. Nah, ini banyak pertanyaan seperti ini ya. Bagaimana keadaannya dan bagaimana puasanya? Kata Syekh, orang yang hamil, wanita yang hamil dan wanita yang menyusui ada 2 keadaan. Keadaan yang pertama, dan ini jarang, ya, kebanyakan jarang. Alla yashqa alaihi siyam. Puasa tidak membuatnya dia berat. Wala yuhassil alaihi ma darar. Tidak membuat madarat baginya, tidak membuat madarat untuk janinnya, ya, karena janin, kekuatan janin itu ada yang lemah, ada yang kuat, dan wanita pun juga ada yang kuat, ada yang lemah, ya, macam-macam, ya. Maka kita katakan kepada jenis keadaan yang seperti ini, fa innana naqul yajibu alaihima an yasuma, wajib bagi mereka, orang yang hamil dan orang yang menyusui apabila dia kuat, untuk berpuasa dan nggak boleh berbuka. Itu keadaan yang pertama, ya. Artinya dia nggak ada kesulitan dan tidak membuat madarat. Dia tahu dari kadar dirinya sendiri atau dari dokter kandungan misalkan, atau dari bidan dan lain sebagainya. Maka ibu nggak apa-apa untuk berpuasa karena ibu kuat, janinnya juga kuat misalkan. Maka wajib seperti ini untuk puasa. Tapi ini jarang. Ya, tapi ini jarang. Al-hala ats-tsaniyah, keadaan yang kedua, dan ini yang banyak, an yashqa alaihim al-amr. Perkaranya akan jadi sulit. Wa a'zam min dzalik an yadkhul alaihim darar bidzalik. Bahkan memberikan madarat untuk dirinya, ya, dan untuk janinnya. Ya, untuk janinnya. Maka keadaan yang seperti ini dia diberikan rukhsah, keringanan untuk berbuka. Walhamdulillah. Fa inna minan nisa'i man hiya dha'ifah. Karena sebagian wanita itu lemah. Law shamat, kalau dia berpuasa, wa hiya hamil asabaha dha'fun syadid. Kalau dia dalam keadaan hamil kemudian disuruh berpuasa, maka dia akan lemes, ya, akan lemah sekali, bahkan bisa mengakibatkan kemadaratan kepada janinnya. Maka orang yang seperti ini adalah diberikan keringanan untuk berbuka. Wa alaihima, dan wajib bagi mereka berdua, qada'ul yaum alladzi aftara fihi, mengqadha waktu-waktu yang telah ia berbuka di dalamnya, au ayyamul lati aftara fiha, atau waktu-waktu yang telah ia berbuka di sana, di dalamnya, mata yassara lahum dzalik, ya, sesuai kemampuannya. Walaupun ini khilaf di antara ulama, ya, khilaf di antara ulama, apakah orang yang hamil dan menyusui ini hanya qadha saja atau bayar fidyah? Ini khilaf luar biasa di antara ulama. Ada yang mengatakan dia harus bayar qadhanya saja, ya, ada juga yang mengatakan bayar fidyah. Karena kalau sudah hamil dari awal Ramadan kemudian sampai Ramadan berikutnya dia akan menyusui, ya, akan apalagi terus terus menyusui sampai 2 tahun misalkan, dan itu kalau disuruh untuk membayar qadha menyulitkan. Makanya kata Syekh di sini dikasih 2 opsi. Kalau wanita tersebut nantinya kuat untuk membayar qadha, maka qadha plus fidyah. Tapi kalau nggak kuat, ya, nggak ada waktu dan lain sebagainya, dan ini kebanyakan orang cukup bayar fidyah saja. Cukup bayar fidyah, memberikan makan fakir miskin yang telah kita sebutkan pada pertemuan yang lampau, dengan memberikan 1 hari 1 miskin, atau mengumpulkan orang-orang miskin sesuai jumlah hari yang telah ia buka di dalamnya. Baik. Ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum. Al-mas'alah as-sadisah, perkara yang ke-6 adalah puasanya orang yang haid dan yang nifas.
Orang yang haid dan nifas, wanita haid dan nifas, maka jelas tidak boleh bagi mereka berpuasa, ya. Dan apabila dia berpuasa, puasanya enggak sahih, enggak diterima oleh Allah Azza wa Jal, terus wajib alaihima, maka wajib bagi mereka untuk membayar qadha di hari-hari setelahnya sesuai jumlah hari yang ia berbuka, ya, wajib. Dan dia nggak boleh puasa. Kalaupun dia maksa puasa, puasanya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, ikhwani fid din, azani Allah wa iyyakum. Al-mas'alah as-sabi'ah, permasalahan yang ke-6, yang keberapa? Ke-7. Kata Syekh, mufsidatus siyam, hal-hal yang bisa membatalkan puasa. Kata Syekh, mahiyal umur, apa perkara apa yang apabila seorang melaksanakannya akan merusak puasanya. Indana sittata umur, ada 6 perkara. Ada 6 perkara. Perkara pertama, yakni mufsidul awal, perusak pertama adalah makan dan minum. Makan dan minum. Nabi Allah Azza wa Jalla berfirman, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Makan dan minumlah sampai jelas kepada kalian khaytul abyad, benang merah, benang putih dari benang hitam, artinya munculnya fajar. Ustaz, kita lagi sahur, makan, tiba-tiba adzan subuh. Bagaimana yang kita laksanakan? Kalau antumnya sudah sahur, artinya makan mulai sahurnya sebelum adzan subuh, maka segera habiskan. Segera dihabiskan. Artinya langsung. Jangan mentang-mentang boleh antum nambah lagi. Misalkan buka Magicom lagi, ngambil lagi, enggak. Apa yang di piring cepat dihabiskan agar tidak mubadir. Dengan syarat antum sahurnya sebelum adzan subuh, ya. Tapi kalau antumnya pas adzan subuh baru buka Magicom ngambil nasi, ini boleh apa tidak? Haram, enggak boleh. Bisa dipahami? Dalilnya adalah kaidah yang disebutkan oleh ahlul fiqih, yajuzu fi istidamati ma la yajuzu fil ibtida. Boleh ketika seseorang meneruskan, ya, dan tidak boleh ketika memulai. Dalam hal ini seperti makan sahur, ketika makan mau habis baru adzan. Ya, awas jangan salah. Kalau memulai nggak boleh, tapi ketika meneruskan agar tidak mubadzir dan apa yang ada di piring maka diperbolehkan. Bisa dipahami? Ya, itu yang pertama. Yaitu dalilnya dari surat Al-Baqarah ayat 187. Wa ajma' ahlul ilm ala anna al-akl wa syurbi mufsidatil shaum. Ya, ijma' para ulama bahwasanya makan dan minum merusak puasa. Ya. Taib. Wa indana fi ma yata'allaq bil akli wasyurbi umur. Ada beberapa perkara yang harus kita sebutkan. Contohnya adalah bagaimana kalau makan dan minumnya lupa. Ya, bangun tidur biasanya antum langsung ngopi, ini kayak dengan sendirinya refleks bikin kopi, kemudian jam 7 pagi ya habis subuh tidur, ya kebanyakan kaum muslimin habis subuh Ramadan tidur, kemudian bangun-bangun pengen masuk kantor, kopi minum. Nah, ingat-ingatnya kata kak kopinya sudah habis, ya itu masya Allah ya. Ingat-ingatnya ketika kopi habis, kue-kuenya yang dia makan juga habis. Nah, bagaimana ini? Batal apa tidak? Kata Syekh, lah, tidak batal. Justru itu rizki yang Allah berikan kepadanya. Ya, rizki yang Allah berikan kepadanya. Dalilnya adalah man akala aw syariba nasiyan falyutimma shaumahu fa innama at'amahu Allah wa saqah. Barang siapa yang makan dan minum lupa, ya lupa, benar-benar lupa ya, falyutimma shaumah, maka hendaklah dia melanjutkan puasanya, karena itu fa'innama, karena sesungguhnya dia telah diberi makan dan diberi minum oleh Allah Azza wa Jalla, ya rizki dari Allah Azza wa Jalla. Tapi bagi orang yang melihatnya wajib menegur, jangan pura-pura bahlul juga, pura-pura nggak tahu. Dan orang yang ditegurnya terima kasih, jangan marah. Sebagian orang, engkau ente mah negur anak lagi lupa katanya.
Nggak boleh kayak gitu ya, karena ini ibadah, nggak boleh main-main ya, dan nggak boleh pura-pura lupa. Taib ikhwani bidin azani Allah ya. Terus bagaimana kalau ketika antum minum, ketika antum makan baru tersadar antum puasa? Bagaimana? Apakah yang ada di mulut ini udah tanggung, lumayan telan ya, ini rizki, atau antum buang? Kata Syekh Shalih Zindi hafizahullah disebutkan, kalau makanannya masih di mulut maka segera langsung dibuang, segera langsung dibuang. Tapi kalau sudah masuk apa ini namanya kerongkongan, maka itu rizki dari Allah azza wajalla, telan saja ya. Karena apa? Karena kalau antum maksa nanti untuk keluar, nantinya muntah, dan muntah termasuk pembatal puasa. Kalau muntah yang disengaja, maka cukup sudah biarkan yang di mulut buang atau berkumur-kumur langsung. Bisa dipahami? Makanya kalau baru setengah piring kemudian ingat, wah masya Allah ini ya, barakallahu fiik. Tayyib. Wa yabqa indana ma yata'allaq bil adwiyah. Nah, bagaimana dengan masalah pengobatan ketika dia berpuasa? Ya, di sini disebutkan oleh Syekh, diantaranya adalah suntik atau apa itu namanya, impus, dan masuk di dalamnya vaksin yang kita bahas. Kata Syekh hafizahullah ta'ala, kalau impusnya itu adalah impus yang sifatnya memberi gizi, ya seperti impus orang yang sakit kan kebanyakan gizi ya, ya dia karena nggak bisa makan dari mulut, kalau makan muntah-muntah, orang yang kena apa itu namanya tipes ya, nasallahu samal afiyah, dia kebanyakan dikasih impus, makanya dari impus. Maka yang seperti ini, fa innahu la yajuzu lis-shaim an ya'khudhaha idza kana yastati', maka dia nggak boleh ketika berpuasa menggunakan impus ya, dan yang sejenisnya yang sifatnya ada gizinya. Kalau dia bisa maka dia akhirkan setelah maghrib, kalau tidak bisa maka dia berbuka. Fa amma idza kana la yastati'u dzalik wa yata'adza, kalau dia diundur kemudian akan mempengaruhi kesehatannya, maka kita katakan dia boleh ngambilnya tapi dalam keadaan dia berbuka, artinya puasanya sudah batal, puasanya sudah batal ya. Adapun kalau impusnya itu bukan yang mengandung tentang gizi atau apapun yang dimasukkan lewat jarum, tapi tidak mengandung gizi, ini khilaf yang panjang di antara para ulama. Sebagian dia mengatakan berbuka, sebagian ada yang mengatakan puasanya tetap sah ya, dan Syekh Shalih Zindi merojihkan adalah dia tetap berpuasa karena tidak mengandung gizi yang masuk ke dalam tubuhnya ya. Kalau bisa antisipasinya dia boleh lakukan setelah azan maghrib, maka itu yang lebih afdal, lebih selamat keluar dari khilaf ya, karena sabda Nabi SAW, da' ma yaribuka ila ma la yaribuk, tinggalkan sesuatu yang meragukanmu kepada sesuatu yang tidak meragukanmu ya. Walaupun ini khilaf di antara ulama, tapi kata Syekh yang ini tidak membatalkan karena tidak mengandung apa namanya gizi. Taib. Ada permasalahan berikutnya, bagaimana dengan mengambil darah atau orang donor darah, boleh apa tidak ya? Kata Syekh hafizahullah ta'ala, apakah ini membuat orang berbuka, artinya puasanya tidak sahih, batal, ataukah puasanya menjadi benar? Maka kata Syekh hafizahullah ta'ala, ini mengambil darah lewat suntik, diambil darahnya lewat suntik ya, lewat jarum. Maka kata Syekh, na'am ad-dam akhdhuhu mufattir, mengambil darah lewat jarum itu membatalkan puasa, membatalkan puasa. Kenapa? Kata Syekh disebutkan, li'anna ad-dam huwa khalasatul lati yastahilu ilaiha ta'am, karena darah itu adalah intisari makanan, intisari makanan yang makanan sudah diolah kemudian menjadi darah. Faka'annahu akal, seakan-akan dia sedang makan, atau fi hukmil akil alladhi istafada min aklihi, seakan-akan dia telah makan sebelumnya kemudian diambil lagi. Maka ini khilaf di antara ulama, yang rajih ini membatalkan puasa
Ya, membatalkan puasa seperti donor darah. Ya, nanti masuk juga hijamah, berbekam di siang hari Ramadan. Ini disebutkan oleh Syekh, walaupun ini khilaf, adalah termasuk pembatal puasa. Termasuk pembatal puasa. Taib, ikhwani fiddin azani Allah wa yakum. Terus bagaimana dengan al-huqnah, suntik allati tusamma at-tahmilah, yang suntik yang disuntikan yang lewat pantat atau dubur. Apakah itu membatalkan puasa? Kata Syekh hafizahullah taala, ini khilaf di antara ulama, warrajih wallahu a'lam, yang rajihnya itu tidak membatalkan puasa. Kenapa? Karena itu tidak ada pengaruhnya tentang gizi. Namun kalau dia mengakhirkannya setelah dia berbuka, itu lebih afdal. Ustaz, bagaimana dengan vaksin? Maka kita katakan, kalau vaksinnya tidak mengandung gizi, ya, tidak mengandung gizi, maka itu tidak membatalkan puasa. Kalau vaksinnya mengandung ada unsur biar kuat gizi, yakni ada gizi unsur makanan, maka itu membatalkan puasa. Ya, wallahu taala a'lam bissawab. Taib, ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum. Masyaallah, ini permasalahan-permasalahan yang kita kadang enggak dikira, ternyata disebutkan oleh Syekh hafizahullah taala. Na'ti ilal qatrah. Kemudian ada permasalahan qatrah. Apa itu qatrah? Obat tetes. Ya, obat tetes. Dan qatrah ini, obat tetes ini dibagi menjadi 3. Yang diteteskan di hidung, yang diteteskan di mata, yang diteteskan di mana? Di telinga. Kalau di mulut jelas, kelas ya nih. Tempat salurannya makanan kalau mulut. Ya, ini yang diteteskan di mata, yang di hidung sama di telinga. Kata Syekh hafizahullah taala, kalau yang diteteskan itu di hidung, maka ini membatalkan puasa. Membatalkan puasa. Kenapa? Karena hidung adalah tempat saluran yang akan terhubung dengan saluran makanan ketika di rongga atau di tenggorokan atau di kerongkongan, maka tidak diperbolehkan. Makanya dalam sebuah hadis disebutkan, Nabi menyuruh kita jangan beristinsyak ketika sedang puasa. Istinsyak, masukkan air ke dalam hidung. Wa baligh fil istinsyaqi illa an takuna sha'ima. Berlebih-lebihanlah kalian ketika mengambil air ke hidung, yakni ketika wudu, kecuali dalam keadaan puasa. Jangan berlebih-lebihan, biasa aja. Takutnya airnya serot masuk, kerasa nantinya di sini. Nah, maka atas dasar itu, ketika diteteskan ke hidung, maka itu membatalkan puasa. Maka orang yang puasa nggak boleh pakai ini, kecuali darurat. Kalau darurat, maka puasanya batal. Maka dia harus membayar qadha. Bisa dipahami? Tayyib. Kita break sebentar, azan, kemudian lanjutkan untuk beberapa poin berikutnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد
أكبر لا إله إلا الله. Ikhwani biddin wal akhwat, a'azzani Allah wa iyyakum. Kita lanjutkan pembahasannya tadi tentang masalah obat tetes atau yang diteteskan ke hidung itu membatalkan puasa. Adapun yang diteteskan ke mata dan yang diteteskan ke telinga ya adalah ar-rajih, yang paling rajih di kalangan para ulama adalah tidak membatalkan puasa. Mengapa? Karena mata dan hidung tidak ada kaitannya dengan rongga yang menuju ke rongga jalurnya makanan, sehingga tidak mempengaruhi puasa, tidak mempengaruhi puasa. Taib. Masuk ke dalam pembatal yang kedua adalah al-jima', ya, mendatangi istri, ya, ini melakukan senggama terhadap istrinya. Sawa'un kana fi qubulin aw fi dubur, entah itu di kubul ataupun di dubur, na'udzubillah, ya. Wala syakka annahu muharram fi kulli halin, dan tidak diragukan lagi orang yang menjimai istrinya lewat dubur itu haram. Walakinnahu fi Ramadan asyad, bahkan di Ramadan, akan tetapi di Ramadan itu lebih keras, lebih buruk, ya, dan lebih besar di sisi Allah Azza wa Jalla. Wa sawa'un kana halalan, yakni fi jima'in asli, walaupun itu adalah halal seperti jima' yang normal ataupun yang haram, naudzubillah, tetap di bulan Ramadan haram untuk dilaksanakan. Fal jima'u bi kulli ahwalihi mufattir. Orang yang melakukan jima' bersetubuh dengan istrinya itu membatalkan puasa. Wa huwa asyaddu anwa'i mufsidatus siyam, dan ini perkara yang paling besar merusak puasa seseorang. Wa a'zamuha itsman, dan paling besar dosanya. Walidzalik, oleh karenanya maka fa innal wajiba fihi a'zamu minal wajib fi ghairihi, maka sesungguhnya kewajiban yang paling besar di dalam bulan Ramadan a'zam minal wajib fi ghairihi, ya, kewajiban yang dilakukan di bulan Ramadan itu lebih besar ketimbang kewajiban di selain bulan Ramadan. Di antaranya masalah orang melakukan jima ini. Hati-hati. Fal wajib 'ala man jama'a fi nahar Ramadan, kewajiban bagi orang yang berjima di siang hari. Lihat, siang hari bukan malam, ya. Artinya di siang hari saja yang nggak diperbolehkan. Kalau di malam adalah sesuatu yang diperbolehkan. Fi nahari Ramadan adalah wa huwa mimman yajibus siyam, dan mereka adalah orang yang diwajibkan puasa. Artinya ini penting nih, garis bawahnya. Kewajiban bagi orang yang menjimai istrinya di siang hari Ramadan dan dia adalah orang yang diwajibkan puasa. Artinya apa? Ada orang-orang yang tidak diwajibkan puasa, boleh nggak berjima? Boleh. Seperti apa? Contohnya di sini, mimman yajibu alaihi siyam, yang mana dia diwajibkan untuk berpuasa, seperti dia seorang mukim. Dia seorang mukim. Kalau musafir boleh apa tidak menjimai istrinya? Boleh. Antum keluar ke Bandung, ke Cirebon, kemana? Kemudian mau buka. Bukanya apa? Bukanya boleh milih dengan 3. Boleh dengan makan, boleh dengan minum, boleh dengan menjimai istrinya. Ketika sudah menjimai, batal puasanya, dan tapi tidak dosa karena dia sedang safar, dan safar termasuk udzur rukhsah yang diberikan oleh Allah untuk berbuka, ya. Maka di sini syaratnya dia mukim. Kalau musafir tidak masalah. Yang kedua, baligh. Artinya wajib ketika seorang baligh untuk berpuasa, ya. Kemudian sahih, dia tidak sakit, sehat. Kalau dia sedang sakit, ya, sakit, akhirnya ngambil rukhsah ini, nggak puasa. Sakitnya memang sakit bener, ya, yang pernah kita bahas.
Tapi ketika sakit ada hasrat untuk menjimai istrinya, boleh apa tidak? Boleh. Ya, boleh. Kenapa? Puasa lagi nggak wajib baginya sekarang, nanti diganti yang lain. Maka boleh baginya untuk menjimai istrinya ketika dia sedang sakit. Wa yakunu aqilan, dan dia berakal. Ya, berakal. Taib, kita kembali ke pembahasan tadi. Bagi apa kewajiban bagi orang yang telah mendatangi istrinya? Ada 3. Yang pertama adalah taubah ilallah azza wajalla, bertobat kepada Allah azza wajalla. Dan ini perkara yang besar karena dia telah melakukan sebuah dosa di antara dosa-dosa yang besar, melakukan sesuatu yang diharamkan di siang hari di bulan Ramadan. Yang kedua adalah dia mengganti puasa yang ia batal waktu itu. Ya, dia batal waktu itu. Kemudian yang ketiga, nah ini yang paling besar, al-kaffarah, dia harus bayar kaffarah juga. Di samping dia bayar qadha, bayar utang puasa, dia juga harus bayar kaffarah. Kaffarahnya ada 3. Datang secara beruntutan. Yang pertama itqu raqabah, memerdekakan budak, dan budak sekarang tidak ada. Maka langsung ke opsi yang kedua, berpuasa 2 bulan berturut-turut. Berturut-turut, nggak boleh loncat-loncat, nggak boleh, berturut-turut. Artinya gini, antum berpuasa 2 bulan, hari ketiga antum batal atau antum nggak puasa, tidak ada uzur ya ini, maka kata ulama diulangi lagi dari pertama puasanya, diulangi lagi dari pertama, kecuali kalau uzurnya misalnya sakit, uzurnya ketika safar, dan safarnya bukan karena dia ingin berbuka tapi benar-benar ada safar urgent, atau yang ketiga karena masuk Id, maka setelah Id dia melanjutkan lagi, maka itu tidak masalah, boleh. Selain dari itu, selain dari bukan udzur syar'i, maka dia harus mengulang lagi puasanya. Ya, itu yang kedua. Opsi yang ketiga, ya Ustadz, ana nggak bisa puasa 2 bulan, nggak kuat. Maka kita katakan, kata Syekh, ini adalah antara ente dengan Allah azza wajal. Ya, permasalahan ente dengan Allah azza wajal. Allah tahu ente ini pembohong, pendosa, ataukah benar-benar omongannya. Jadi serahkan sama Allah. Kalau memang ente nggak bisa, maka engkau ya membayar sitina miskina, memberi makan orang-orang miskin 60 orang miskin. 60 orang miskin, maka dengan tersebut engkau telah membayar kafarah jima. Ya, kafarah jima di bulan Ramadan. Nas'alullah salama wal afiyah. 1 poin lagi kita tutup karena ini berhubungan dengan jima ya. Wa yatba'al mas'alatal jima, masuk dalam permasalahan jima adalah mas'alatul mubasyarah. Apa ya artinya mubasyarah? Afwan ya, Anas harus disampaikan walaupun ini malu untuk disebutkan, yakni mendatangi istri tapi tidak jima. Foreplay seperti itu, yakni bercumbu kurang lebih ya, yakni mendatangi istri sehingga tapi tidak sampai jima, tidak sampai. Kalau jima, afwan ana sebutkan, jima adalah masuknya zakar laki-laki ke vagina perempuan, itu namanya jima ya, dalam bahasa syar'inya namanya jima. Ya, selain dari itu bukan jima. Ya, selain dari itu bukan jima, itu namanya mubasyarah. Mubasyarah itu entah itu bercumbu, entah itu dan lain sebagainya, tapi nggak sampai jima. Nah, bagaimana hukumnya orang yang seperti ini sedang dia dalam keadaan puasa di bulan Ramadan? Dibahas oleh Syekh. Lau basyara ahlahu, sekiranya ada orang yang mendatangi istrinya tapi tidak jima, seperti qabbal, mencium, au dhamma, memeluk dengan syahwat ya, atau yang sejenisnya, fa innal ladzi yajibu alaihi, maka wajib baginya idza anzalal mani, apabila maninya sampai keluar walaupun tidak sampai jima ya, maka dia harus mengganti puasanya, harus mengganti puasanya. Wabittali yakunu qad aftara amidan muta'ammidan, sehingga dia telah membatalkan puasanya secara sengaja, membatalkan puasanya sengaja. Fa'alaihi, maka wajib baginya awalan, yang pertama bertobat kepada Allah azza wajal, kemudian yang kedua
mengganti puasa yang ia batal dengan syarat sampai keluar maninya. Wala kafara alaih, tidak ada kafara baginya. Kafara itu hanya berkhususan tentang masalah jima, atau dia sudah memasukkan ke vagina perempuan tapi nggak keluar mani, tetap bayar kafara. Kafara itu kalau sudah masuk, mau keluar maninya atau tidak keluar, bayar kafara. Bisa dipahami? Ya. Mau keluar atau tidak keluar, bayar kafara. Intinya sudah jima, sudah masuk. Tapi kalau dia mendatangi istrinya tapi nggak sampai jima, tapi sampai keluar maninya, maka wajib bagi dia bertaubat kepada Allah dan mengganti taubatnya. Adapun jika tidak sampai mengeluarkan mani, tidak ada qadha baginya. Artinya dia masih menahan dirinya, dia masih kuat, maka tidak ada qadha baginya. Ya, jadi permasalahannya adalah permasalahan keluar mani sama tidak, atau masuk atau tidak. Taib. Kemudian permasalahan berikutnya, bagaimana jika yang keluar bukan mani, yang keluar hanyalah madhi? Apa itu madhi? Madhi adalah ma'un abyad raqiqun mithlul ma' yang air putih, raqiq yang tipis, seperti air yang bening, ya, raqiq tipis seperti air, ghaliban yakhruj ba'da syahwat, kebanyakan keluar setelah syahwat, ya, setelah syahwat. Maka bagaimana puasanya, batal apa tidak? Was-sahihu min qaulai ahli ulama annahu ghairu muftir. Menurut pendapat yang rajih di antara dua pendapat ulama, tidak membatalkan puasa dan tidak wajib baginya untuk mengqadha, wa saumuhu sahih. Puasanya menjadi benar. Taib. Satu poin lagi ini, nyempil lagi ya, satu lagi, masalah qublah. Permasalahan qublah. Apa qublah? Mencium istri, berjumbu. Bagaimana? Dia sedang berpuasa. Idza qabbala al-muslim, apabila seorang muslim mencium, fa innana naqul, maka kita katakan qublatus shaim li ahli halatan. Ketika seorang mencium istrinya, maka ada dua keadaan. Keadaan pertama, an yuqabbila wa huwa ya'lam min nafsihi annahu yatahakkam fi nafsihi. Dia mencium istrinya dan dia tahu kadar dirinya bahwasanya dia ini mampu menguasai dirinya, nggak bakal jadi singa, ya, nggak bakal berontak, nggak bakal orang kerasupan, ya. Artinya dia mampu menahan syahwatnya, ya. Fala yatatawwar al-amru ila mubasharati fa inzal, tidak sampai naik derajatnya sampai ke jima atau sampai mengeluarkan mani, au asyaddu min dzalik. Ini pembahasan orang yang sudah menikah nih ya, afwan. Maka kita katakan fala haraj, tidak apa-apa. Tidak apa-apa dan puasanya sahih. Kenapa? Nabi SAW qabbala wa huwa shaim. Nabi SAW pernah mencium istrinya dalam keadaan berpuasa dan Nabi tidak membatalkan puasanya. Jadi kalau dianya mampu menahan syahwatnya, tidak sampai mengeluarkan mani, tidak sampai syahwat yang berlebihan dan lain sebagainya, maka tidak mengapa. Amma man kana ya'lam, adapun bagi siapa yang tahu annahu la yatahakkam fi nafsihi, dia tahu diri, kalau saya mencium istri saya nggak bakal yakni perkaranya jadi singa nantinya, ya. Wa rubbama yatatawwar amru ila ma huwa aktsar, bahkan lebih parah lagi perkaranya sampai menjurus kepada jima. Fa innana naqul, maka kita katakan laisa laka an tuqabbil, maka engkau enggak boleh mencium. Kenapa? Saddan lidzari'ah, sebagai antisipasi agar engkau tidak terjerembab dalam perbuatan yang haram, ya. Wa kullu insanin tabibu nafsi fi hadhil masalah, kata Syekh, setiap orang itu dokter untuk dirinya sendiri, tahu saya ini bisa apa enggak nih, ya, atau ingin nyoba-nyoba. Nah, dia tabib, dia dokter untuk dirinya sendiri, dia lebih tahu tentang kadar kemampuan dirinya sendiri. Jangan sampai puasanya batal gara-gara apa? Gara-gara masalah seperti ini. Ini hati-hati nih, yang menikah di bulan Sya'ban, Ramadan bisa batal. Ya, hati-hati ya, makanya nikahnya Syawal saja, ya. Baik, sampai di sini dulu ya pembahasannya. Insyaallah kita lanjut pada
pembahasan berikutnya tentang contohnya ikhrajul mani min ghairi jima' wala mubasyarah. Termasuk pembatal puasa mengeluarkan mani tanpa jima' dan tanpa bercumbu, yakni istimna, onani, ya. Bagaimana ini hukumnya? Nanti kita jawab pada pertemuan yang akan datang insyaallah taala. Kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.